Saya pernah menemukan ada orang yang menaruh KTP asli di Jabal Rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa kembali di channel Muksid Haitami. Selamat datang Bapak Ibu sahabat sekalian, para perindu tanah suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan video kali ini saya akan berkisah tentang beberapa kegiatan atau beberapa praktik atau aktivitas yang tidak lazim, tidak layak dilakukan oleh seorang jemaah umroh ketika berada di tanah suci. Karena berdasarkan pengalaman, ada satu orang yang pernah melaksanakan ibadah umroh kemudian melakukan hal-hal itu di tanah suci. Nah, melalui video kali ini saya ingin sharing kepada Bapak Ibu sahabat sekalian agar hal-hal seperti ini tidak dicontoh dan tidak dilakukan oleh Bapak Ibu sahabat sekalian. Namun sebelum lanjut, Bapak Ibu sahabat sekalian, perlu kita ketahui bahwa bertepatan dengan hari ke-11 Ramadan, istri daripada baginda Rasulullah SAW, yaitu Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, wafat. Beliau adalah saksi daripada perjuangan baginda Nabi SAW. Bagaimana ketika seluruh penduduk kota Mekah tidak percaya kepada Nabi, meragukan baginda Nabi, mengejek baginda Nabi, tapi sosok Sayyidatina Khadijah hadir membersamai Rasulullah SAW untuk berdakwah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatina Khadijah Al-Kubra merupakan sesosok istri baginda Nabi SAW yang luar biasa. Bahkan beliau itu adalah seorang bangsawan, seorang yang sangat kaya raya, tapi kemudian setelah menikah dengan baginda Nabi SAW, beliau hidup sederhana karena hartanya dihabiskan untuk perjuangan baginda Nabi SAW dalam menegakkan agama Islam. Ada banyak hal yang patut kita contoh daripada Sayyidatina Khadijatul Kubra, ya, di mana beliau adalah seorang wanita yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan bisa menjadi kita bisa, ya, terutama bagi kaum perempuan, bisa mencontoh baginda, bisa mencontoh daripada Sayyidatina Khadijatul Kubra. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sahabat, para perindu tanah suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu kesempatan ada seorang jamaah yang di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah waktu yang luang, meminta untuk ziarah ke tempat lain. Contoh sebutlah Jabal Magnet di Madinah. Kemudian setelah meminta untuk diantarkan ke Jabal Magnet, setelah sampai di Jabal Magnet, maka si jamaah tersebut mencoba untuk mengumpulkan beberapa batu yang katanya akan dibawa ke Indonesia. Nah, spontan kemudian seorang mutawif itu langsung menegur dan mengasih tahu bahwa hal-hal seperti itu tidak boleh atau dilarang. Ya, bahkan ketika kita melaksanakan ibadah umroh atau melaksanakan ibadah haji, maka semua hal-hal yang ada di tanah haram itu tidak boleh kita bawa, tanahnya, batunya, dan lain sebagainya. Apalagi dulu ada kisah seorang jamaah haji menggunting kiswah Ka'bah untuk dijadikan zimat, untuk dijadikan kekuatan, ya, untuk dijadikan pegangan gitu ya. Nah, itu hal-hal yang dilarang, tidak boleh, terkecuali memang yang sudah dihalalkan seperti air zam-zam, kurma, atau oleh-oleh yang memang sudah dijual di sekitar Masjidil Haram, sekitar Mekah dan Madinah, itu sudah boleh atau halal hukumnya. Tetapi hal-hal semacam tadi yang terjadi di Jabal Magnet, itu seyogianya tidak ditiru atau tidak kita lakukan, karena hal itu dapat merusak kemurnian
akidah kita, kemurnian ibadah kita. Hal lain yang saya temukan ketika di Tanah Suci juga adalah ketika di Jabal Rahmah. Ini banyak sekali praktek-praktek yang dilakukan yang di Jabal Rahmah ya. Jadi Jabal Rahmah itu adalah jabal atau gunung kasih sayang, di mana Jabal Rahmah ini adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah lama sekitar 40 tahun ya berpisah, kemudian bertemu di Jabal Rahmah tersebut, di gunung kasih sayang tersebut. Maka percaya oleh orang Arab percaya bahwa itulah tempat atau titik temu Nabi Adam dengan Bunda Hawa. Maka di sana dibangun satu buah tugu sebagai tanda bahwa disitulah Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu. Yang kemudian menjadi sesuatu yang rumit adalah ketika banyak jemaah baik dari Indonesia atau di luar Indonesia yang kemudian menaruh sesuatu atau mencoret-coret batu-batu semua yang ada di Jabal Magnet itu yang katanya kalau kita menulis nama dengan pasangan gitu kan jodoh kita akan langgeng. Padahal sesungguhnya kita cukup berdoa saja di situ meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berkat tempat itu, mudah-mudahan jodoh kita langgeng atau jodoh kita panjang. Nah, kalau sebatas menulis di batu nama gitu ya, nama suami atau nama istri atau nama pasangan itu mungkin masih maklum. Saya pernah menemukan ada orang yang menaruh KTP asli di Jabal Rahmah. Ya, saya kaget. Kok ada KTP asli di Jabal Rahmah? Apa orang ini pikirannya bagaimana gitu? Sementara kita bikin KTP itu sangat susah gitu kan. Nah, itu pernah terjadi di sana. Hal-hal semacam itu ya, hal-hal semacam itu yang apalagi KTP yang ditaruh di situ itu sangat di luar logika ya, di luar akal. Kalau mungkin masih foto dan lain mungkin masih wajar, tapi itu juga menurut saya tidak elok ya, karena foto kita ditaruh di situ, diinjak-injak orang ya, dan kemudian menjadi sampah ya, menjadi sampah di situ yang mengotori tempat yang apa namanya, yang dinilai sebagai tempat bersejarah ya bagi umat Islam. Nah, itu saja mungkin barangkali Bapak Ibu sahabat sekalian kisah atau cerita pendek pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat mengambil hikmahnya. Saya doakan mudah-mudahan sahabat yang menonton video ini diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ke Tanah Suci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.